Ada satu amalan ini saya dapatkan dalam kitab Al-Iqdikar karangan Syekh Al-Malik Al-Haddad. Ada satu amalan Pak berdoa. Mudah-mudahan dia irapi disengi maulu. Jadi setiap peracung engkau mana tupat tahu nah. Jadi kalau ada di antara kita ini Bapak Ibu sudah terlanjur terkena dari 5 racun ini, maka burai sijak cari segera penawarnya dengan 5 perkara. Jadi 5 racun, 5 patawakna. Bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk menyirami. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodongi Papua saya. Pakuling femang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tu puji syukur mahal jadi fung Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan dan kesempatan. Di hari kedua di bulan suci Ramadan kita bisa hadir berkumpul untuk bermajelis ilmu. Salawat dan mapak barakah masaluri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maka di Nabi tak perbanyaklah oleh bersalawat di malam dan di siang Jumat. Man shalla alayya wahidan fasallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah pun akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hari ini adalah hari Jumat, maka marilah kita mengambil fadilah untuk memperbanyak salawat kita di hari ini. Mudah-mudahan dengan salawat kita insyaAllah kalau nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Dilalena kita Daqaiqul Akhbar karangan seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu bahwasanya relalannatu atau tungat talilibu na iwi ilinui ada 5 racun yang sering menggerogoti kehidupan manusia. Sekalipun Bapak Ibu engkau disisi tak kafang nakan na iwi ili meracung, maka ajakmu tu malak dak masara nyawa. Tidak usah galau, tidak usah risau. Nasabak ditungkak-tungkak dia sengelasa engkau fak burana. Ditungkak-tungkak dia senge racung, ada penawarnya. Agak je basogi na penawar patawa. Ya. Jadi setiap peracung engkau mana tu patawa nah. Jadi kalau ada di antara kita ini Bapak Ibu sudah terlanjur terkena dari 5 racun ini, maka burai sijak cari segera penawarnya dengan 5 perkara. Jadi 5 racun, 5 patawakna. Yang pertama Bapak Ibu, ad-dunya sammun qatil. Na yaitu situngat-tungan na linoy racungi.
Kenapa dikatakan dunia ini adalah racun? Karena ternyata Pak Bu, tidak sedikit di antara kita ini fafade launa na rekomelo itu batu di lebok na linoy. Padahal pura tu na ramfe alena guru tak kali sinindreng na reko angka tu tau di na melo mate si di merumusna ajak mutuo. Karena setiap apa yang ada di dunia Bapak Ibu endingnya adalah berakhir. Iya. Angka-angka waktu Pak Bu, seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Siruntu inabita. Aga papasanan nabita, wahai Ibnu Umar, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Au abidi sabilin, atau orang yang seperti dalam keadaan perjalanan. Jadi ibarat hidup kita di dunia Bapak Ibu, Papa Dele, baik kita ini hanya duduk sejenak di bawah pohon yang rindang, kemudian beberapa saat kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Syekh Al-Malik Al-Haddad mengatakan Bapak Ibu, wa ma hadhihi hayatu dunya illa bidarun iqamah. Tidaklah dunia sebenarnya Bapak Ibu yang kita tempati saat sekarang ini bukan tempat kita untuk tinggal, tapi tempat kita untuk meninggal. Ulang, dunia yang kita tempati saat sekarang ini Pak Bu, bukan tempat kita untuk tinggal, tapi dunia ini adalah tempat kita untuk meninggal. Hari ini Bapak Ibu nyata di depan mata kita, dunia ini nyata. Dan bahkan ada mengatakan Pak Bu, akhirat itu hanyalah cerita. Bahkan orientalis barat mengatakan bahwa akhirat itu hanya fiksi. Dunia ini adalah nyata, akhirat hari ini adalah cerita. Angka tu matuk nang kawat tu Pak Bu, tak balik keadaannya. Akhirat akan menjadi nyata, dan ternyata dunia ini kelak nanti akan menjadi cerita. Jadi atau tungat tu lilibuk na linoy Pak Bu sebenarnya mata jawat tu mi. Ni ari tajang ikutani waktu sempajang. Yang kedua waktu amat ngeta. Pak Bu di. Tu mata tajam itu Pak Bu. Tajangnya leta ikutani pale aso. Ini ikutani pale Pak Bu sebelum Ramadan berarti lelena ramalang. Ikutania pada Bapak Ibu sebelum salat berarti setelah salat. Ikutania pada iya ini nah. Yang mana Pak? Ya. Sekalipun dunia ini adalah racun, ajakmu tu malah ada masalah nyawa. Dalam kitab ini jelaskan Bapak Ibu angka patawana, aga patawana az-zuhdu tiryakuha. Zuhud adalah penawarnya. Ukurannya sengi zuhud Bapak Ibu, Ali karamallahu wajah mengatakan zuhud itu adalah meletakkan segala perkara urusan dunia hanya sebatas di genggaman tangan. Jadi kumi batasan Pak Bu kolimata. Ada orang mau menjadi pejabat silakan. Ada orang mau menjadi anggota dewan silakan. Ada orang mau menjadi konglomerat silakan. Ya. Ada orang yang mau menjadi petani sukses silakan. Tapi genggamlah hanya sebatas di tangan. Aja mufattamu kulalino atimu. Aga nasa nabita. Kadang-kadang ada orang Pak Bu nadeko malopon ni linoe okolalangatina. Itulah kadang-kadang ada manusia hubbud dunia. Sangat cinta dunia wa karahiyatul maut sehingga dia takut terhadap yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di sesenatosi pangulut ala Imamul Ghazali. Ada beberapa manusia Pak Bu kategorinya. Angka taumatu Pak Bu. Sa'idun fit dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sogi atu tungal linona. Maiga waramparanna. Malangga-langga bulana. Malawang galunna. Maiga ulawanna. Maiga bembena. Ni kasi bini na bapak. Diuji dengan kehidupan dunianya, mega waramparanna, malangga-langga bulana, malawak galunna. Tapi Bapak Ibu mohon maaf. Tongang isogi tapi mohon maaf Pak Bu, makurang ibadahna di fuange. Tongang isogi tapi majara sujud di fuange. Tongang isogi tapi mabangka. Tongang isogi tapi maseki.
Tongang isogi tapi mareka digaga. Orang yang kategori ini tongangi atau tunggal linona bahagia nampaknya Bapak Ibu, tapi kalau nanti sengsara kehidupan akhiratnya. Ada juga kebalikannya. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kasih asih kasih tunggal linona, digaga maka tunggal linona diuji dengan kehidupan dunia ya Bapak Ibu. Tolong kasih digaga maka. Tapi alhamdulillah makan jak sujudna di fungal Allah Taala. Makan jak ibadahna di fuangi. Makan jak kakak timunna di papadanna du fatau. Orang yang seperti ini Bapak Ibu, tongin kasih asih tunggal linona, tapi kalau nanti insyaallah bahagia kehidupan akhiratnya. Tapi yang kata tahu Pak Bu, minus-minus. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kasih asih tongin ko linoe. Di gagatona maka. Aina to vakasiasi, aina to famangka. Aina to vakasiasi, aina to famakutu samfanyang. Aina to vakasiasi, aina to famborro. Ani gaga. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sudah rugi dunia, rugi kelak juga nanti akhirat. Tapi sesungguhnya Pak Bu yang kita harapkan adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Makanya yang kita selalu minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat. Dunia racun, patawna penawarnya adalah az-zuhdu tilyakuha. Penawarnya adalah zuhud. Letakkan dunia hanya sebatas 3 genggaman tangan. Ajak mupalop pulino kelenatimu. Yang kedua yang merupakan racun, al-umru sammun qatil. Umur itu adalah racun. Kenapa dikatakan Pak Bu umur adalah racun? Karena ternyata Pak Bu tidak sedikit juga di antara kita ini sadar dengan umurnya sendiri. Padahal umur itu singkat. Al-a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Perantara umurna umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Mohon maaf Bapak Ibu, saya keliling ceramah takziah. Ukurannya dalam kurun 1 tahun, 2025 yang lalu sampai detik ini, baru 3 orang yang saya dapatkan Pak Bu dari sisi umur pemecah rekor. Yang pertama di Parepare saya dapatkan namanya almarhumah Hajjah Zainab. Beliau ini Pak Bu punya anak 16. 10 anaknya. Si di Ambo, si di Indo. Berapa cucunya? 54. 54 apona. Dibawa cucu apa? Cicit. Cicitnya 50. Kenapa kita tahu saskan di kantong saya Pak setelah ceramah saya periksa, oh ternyata ada catatannya. Cucunya 54, cicitnya 50. Dibawanya cicit agak sih? Cocok. Oh, kecocok. Apa aja sana apa ya rompeang. Di ada 8 berarti 112 cucu cicit dan ceceknya apa ya rompeanna 112. Saya bilang kemarin Pak Bu, andai kan ini almarhumah masih kuat, masih muda, masih energik dan mau calon ketua RW, Mindre ini. Kenapa anak cucu cicitnya mendominasi suara? Berapa umurnya meninggal? 95 tahun. 5 menit tahun nagen si di Aba. Yang kedua saya dapatkan Bapak Ibu di Sulbar. Tepatnya di Kanang. Ibu, tahu di Kanang toh? Sebelah sininya kiri. di Polman Pak Bu Kanang. Saya dapat di sana namanya almarhumah Hajatan Diaga. Beliau punya anak 7 orang. Kalau tidak salah ada yang jadi dokter, ada jadi hakim. 7 orang ini Pak Bu sukses semua. Berapa umurnya meninggal cucu cicitnya kurang lebih 50 ji Pak Bu. Berapa umurnya meninggal? 105 tahun. Jadi si di Aba lewat 5 tahun. Menurut anaknya sebelum saya ceramah taksiah dibici Kak Ustadz. Ini kami punya mama di umurnya 105 tahun. Nada kau mengaji nih.
Dia nak pakai kacamata. Tenang. Ustaz, ini kami punya mama di umurnya 105 tahun. Dolok-dolok mau kasih lo masih ye. Dia nak kenal asa Ustaz. Ini kami punya mama Ustaz umurnya 105 tahun. Dia nak kenal boleh-boleh. Tidak pikun. Kalau pikun bahasa sinratnya malu-malu. Dia nak kenal malu-malu. Nah, itulah makanya Pak, sebenarnya kalau kita minta umur sama Allah, jangan hanya sekedar minta umur panjang. Puapa lampe ki kasih umurku, jangan sampai malampe umur ta namun roki. Anda rasa. Nama fan rasa. Dia nak mati aku macam pamoy anak Dia nak mati aku pada mu anak Pada kadang-kadang 4 bulan ilah 5, 10 bahkan 1 lusing anaknya. Itu kodong mamaknya. Anak pertama ditelepon, ikut si malam, mak oke siap. Baru 2 hari di rumahnya anak kedua, nak telepon lagi anak. Saya mau ke Makassar, ambil lagi mama. Oke siap. Itu kodong mamaknya bapak ibu. Bukan mati karena sakit, mati karena diopor. Mati di jalan. Nih. Bapak ibu. Ada satu amalan ini saya dapatkan dalam kitab Al-Iqdikar karangan Syekh Al-Malik Al-Haddad. Ada satu amalan Pak berdoa. Mudah-mudahan dia irapi disengi maulu. Nih, iseng itu maulu Pak Bu sebenarnya bahasa Ogi itu. Nih, maulu bahasa Arab Pak bahasa Ogi ini. Ya. Mauludun. Apa itu mauludun? Mauludun artinya adalah li supaya memancaji anak-anak. Kita dengar deh Pak Bu. Waktunya anak-anak digagai sinnah. Nih, angka termasuk nangka Pak Bu ikut yang namanya umur uzur. Lainnya tasi disi. Nih. Ya waktu anak Pak Bu mohon maaf tidak sempurna akalnya. Angka tumato nang waktu Pak Bu yang sampai kita dapat pada umur uzur tidak sempurna akal. Ya waktu anak Pak Bu umur 1-2 tahun apalagi Pak Bu baru merangkak. Ijage terus pina sama magi agi di lona na jepu mana na patamo sumpan nah. Kalau ada orang dapat umur uzur apalagi molu Pak Bu pura ni mati panda maka dia mau pandi kana. Terus Pak Bu agi di lona pokoknya patamo mana sumpan nah. Kacau di depannya, nandre nasang ke rumah. Terus Pak, makanya itu jangan kita mudah-mudahan diirapi sengi maulu. Ada amalannya, doanya. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Apa nih? Fakolingi. Oke, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ulang kali Allahumma inni a'udzubika apa sih minal khubusi wal khaba'is. Kenapa nado masuk WC dibaca? Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, janganlah engkau sampaikan umur saya pada usia yang namanya pikun-pikun atau maulu. Ya. Bapak Ibu, saya mau tanya-tanya dulu umur. Nih, ada ukuran saya umur 40 tahun. Ya, ada ini subuh umurnya 40 tahun. Ya, pasti ada nih. Kalau ada orang ini hari Pak Bu umurnya 40 tahun, itu namanya fase muda akhir. Fase muda akhir. Kalau sudah 41, 42 itu sudah transisi dari muda ke tua. Kalau ada orang sudah umurnya 50 tahun itu namanya tua. Kalau ada 51, 52 itu namanya transisi dari tua ke lansia. Kalau ada orang ini subuh umurnya 60, 70, 80 itu namanya sudah lansia atau umur paru, bukan paru waktu Pak. Kalau paru waktu itu P3K. Paru baya. Ya. Tanda-tanda kita ada Pak Bu. Ya waktu nama lolmufi umur 40 tahun, 30 tahun. Ya, pokoknya Pak Bu agi di yolota, pokoknya. Iga sok mana? Engka canggori yamba. Engka baje igesok. Engka kondro pamati-mati. Tapi sisanya sudah umur ke atas 40, 50, 60 tahun. Coba nih gade. Engka canggori yang ada ke canggori. Dah bisa nah hehehe.
Mari, ada mati. Ya, anda kibaje dia nulai nak mari isi buku. Disuruh makan, ada ki kondo ini nulai nak. Eko degaga simpas tatimu si babuan ekol. Dia nulai palalu Ekolo pade-pade pak bu pokona na falak mana warungnya? Warung ini, warung ini, warung ini, warung ini. Pokona suruk semua kalau ke pade-pade pak bu. Na falak mana? Warung. Tapi season nama tua ni pak bu. Tani na warung na falak apotek mani mega na falak. Akan nasapam. Minyak kutus-kutus, minyak sumbawa, minyak angin, peresker, ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, umurnya 40, 50, 60, 70 tahun ke atas, insya Allah Pak Bu, saya yakinnya, sidim dia ulek lagi. Apa itu Ustaz? Insya Allah, Bapak Ibu yang umurnya 40 tahun ke atas, insya Allah Pak Bu, dia otomatis malolo. Tapi yang berbicara ini Pak Bu, tidak ada jaminan. Di jaji macam alo. Ya ada dijaji di narafi matawah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan. Sekalipun umur itu adalah racun, jangan khawatir. Angka fattawna, aga fattawna umuru at-ta'atu fi ibadatillah, ketaatan beribadah kepada Allah. Agar nasa Nabi tak khairun nas, si kanjak-kanjak na rufatahu. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, semakin baik pula amal-amal ibadah. Pede matua, pede marjim beribadah. Pede matua, pede marjim masjid. Pede matua, pede sadar di tahun na. Si na rufatahu. Karena sadar dengan umur. Wa syarrun nas, sejak na rufatahu nasa Nabi tak man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, semakin buruk amal-amal ibadahnya. Pede imatua, pede dia sadar. Pede imatua, pede gimpeha. Pede imatua, pede cakin dikin dia. Pede imatua, steengkah. Sudah tua, nakal kembali. Ini Pak. Wa ya'azubillah. Jadi umur adalah racun, penawarnya adalah ketaatan beribadah. Bagaimana? Lanjut. Sampai jam berapa Pak Bu? Oh jam 6. Minum itu Pak. Apa mani meneh. Ya. Yang ketiga, yang merupakan racun, wal malu sammun qatil. Nah iya tu situngan-tungan nawaran parange racun nih. Kita tidak dilarang mencari harta. Alladzi jama'a malau wa addada. Manusia itu potensinya gemar mengumpulkan harta. Dia mengira bahwa hartanya kelak nanti akan mengekalkannya. Jangan sampai ibaratnya kita ini seperti semut Pak Bu, itu ini bede-bede. Nafasi fulu ngero andai na Pak Bu kalau bona. Iya, tapi ternyata makanannya lebih awet daripada umurnya sendiri. Ya. Tidak sedikit di antaranya Bapak Ibu, kenapa dikatakan harta itu adalah racun? Tidak sedikit di antaranya hanya gara-gara harta. Rela si salah-salah mapada nama salah surang, mapada rane, mapada kunrai. Tidak sedikit di antaranya Bapak Ibu hanya gara-gara persoalan harta. Mohon maaf. Bahkan rela si uno-uno hanya gara-gara tidak adilnya dalam pembagian harta warisan. Sekalipun harta adalah racun, maka jangan khawatir. Engkau fattawna. Aga fattawna as-sadaqatu tiryakuha. Penawarnya harta itu adalah perbanyaklah kita untuk bersedekah. Pak Bu, saya mau tanya dulu ini tentang sedekah dan infak. Kira-kira kalau kita berinfak, yang mana kita utamakan? Yang jauh dulu atau yang terdekat? Yang terdekat. Karena memang agama sudah mengajarkan. Sebelum yang terjauh, usahakan yang terdekat dulu. Wa yas'alunaka madza yunfikuna Muhammad. Ketika ada yang bertanya tentang infak, kul ma anfaqtum min khair, sedekahkanlah, infakkanlah apa yang baik di Allah. Ada urutannya. Kepada siapa dulu? Pertama, wabil walidain, kepada orang tua. Sudah itu, mana lagi urutannya? Yang kedua, wal aqrabin, kerabat. Mana kategori kerabat? Paman, amureta. Mana lagi kategori kerabat? Saudara. Mana lagi kategori kerabat? Sepupu. Mana lagi kategori kerabat? Tetangga. Kadang-kadang hari ini Pak Usai, dia kalau di luar, luar biasa sedekahnya. Tapi ternyata ada orang tuanya di rumah kasih malufu. Ini Pak.
Ada kadang-kadang Pak luar biasa. Posting halo guys, kita lagi bersedekah. Ternyata kasih angka seresuran na miloni bantuan. Fakada melon kasih rofo-rofo ulana. Dia itu kasih na bantu. Ko tolengnya mabesta. Tapi narik keluarga na. Betul. Maka sebenarnya sebelum yang terjauh, usahakan yang terdekat dulu. Saya tanya lagi dulu Pak, yang kedua. Tadi pengamal aja Pak Budi. Kira-kira kalau berinfak, bersedekah, yang terbaik apa yang tersisa? Yang terbaik. Iya, jangan sampai ada uang tak 70.000. Satuan 50, satuan 20. Yang mana disedekahkan? 20? Ada uang tak 80.000. Satuan 50, satuan 20, satuan 10. Yang mana disedekahkan? 10.000. Ada uang ada uang tak 87.000, satuan 50, satuan 20, satuan 10, satuan 5.000, satuan 2.000. Yang mana sedekahkan? Awe. Ada uang tak dua macam ibu, satu bonyok, satu baru. Yang mana kasih masuk? Awe, la ilaha illallah. Pantas berita masih bingung kada kenro ni baru kenro bonyok kenro. Bakal lenyok mana ni nolok na Fatima movie. Iya. Allahu Akbar. Harta adalah racun, penawarnya adalah sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai ada kala nanti orang menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Papatanding kasih ajalku. Tangguh kala ajalku fasaddaqa. Saya baru mau bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, harta racun, penawarnya sedekah. Yang keempat, al-lisanu samun qatil. Na iyatu situngat-tunganna lilai fa'bu, racun. Kenapa dikatakan lisan itu adalah racun? Karena ternyata Pak Bu, tidak sedikit juga di antara kita ini Bapak Ibu, hanya gara-gara lisannya. Ya, tong itu Pak Bu iru lilai dek gaga buku-bukunna, tapi moro mana na fo gagay. Ni, maka persoalan lisan ini jaga. Dalam falsafah orang Bugis Pak Bu, angkat tu telu capak, jaga lalu telu capak. Capak agan Ustaz. Capak yang pertama adalah capak kawali. Ni, jangan sedikit-sedikit emosi tak pamelo simak gajang. Jangan sedikit-sedikit emosi pemilu si mawat, hati-hati ki. Jaga emosi. Yang kedua capak. Capak na mohon maaf. Manfaat. Jaga. Yang ketiga apa? Capak lila. Nih, capak na lilata. Eko komofi tu lalu lati muta di mofi funna, tapi upana masuni politi muta pada titania na idi punna. Maka persoalan lisan ni jaga. Apalagi terlebihnya Pak Bu, kita yang lagi berpuasa. Agar nasa Nabi tak kam min shaimin. Begitu banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illal ju'i wal atash. Gaga nalulung apala puasanna illal ju'i wal atash, hanya lapar dan dahaga. Asa umage wattanna min papuasa. Tapi dia papuasa matanna. Wattanna papuasa, tapi dia papuasa lucilina. Wattanna papuasa, tapi dia papuasa lilana. Nah papuasa mattanna, tapi dia papuasa lilana. Magala mapuasa tapi magala mo to yung mago. Oh, sih. Dari ibu suka gosip sini di? Dari ibu? Alhamdulillah, ndak ada bang aku. Sekalipun lisan ini adalah racun Pak Bu, jangan khawatir. Ya. Aga patawana azzikrullahi tiryakuha, basahi lisan ini Pak Bu untuk banyak berzikir sama Allah. Terlebihnya ini bulan Ramadan, pamegi sikrita, pamegi baca Qur'an. Ya. Kemudian yang terakhir, yang merupakan racun. Kulla amin. Setiap tahun yang pernah kita lewati racun. Kulla syahrin, setiap bulan yang pernah kita lewati adalah racun. Kulla yaumin, setiap hari yang pernah kita lewati adalah racun. Kenapa? Karena berpotensi kita punya dosa dan kemaksiatan. Kalau begitu, aga patawa na Ustaz. Asyahru Ramadan tiryakuha.
Pattawana yang itu ular ramalan. Ya, jadi penawar Pak Bu dari dosa-dosa kita adalah bulan Ramadan. Angkasi di waktu Pak Umar kutana sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah kami ini bisa mengalahkan ibadah umat-umat terdahulu? Ya umat-umat dioloi besar-besar orangnya, tinggi-tinggi orangnya, panjang-panjang umurnya. Yakin dan percaya Rasul, kami tak mampu mengalahkan ibadah umat terdahulu. Agar nasa Nabi tak jangan khawatir. Sekalipun umatku datangnya belakangan, di samping pendek-pendek umurnya, pendek-pendek juga orangnya. Jangan khawatir. Allah khususkan kepada umatku. Nigi tahu siapa di antaranya berada pada bulan itu, insyaallah ya dampengi dosa-dosanya, ipalicu-licu ngisinina amalak-amalak madacenna. Maka Bapak Ibu, jangan melewatkan kesempatan kita. Pada hari ini kita sudah berada pada bulan Ramadan. Selama dia itu pada kiamat ini Pak Bu, yakin dan percaya Ramadan akan selalu datang. Tapi yang perlu dikhawatirkan siapa aleta? Jangan sampai Pak Bu, Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan belum ada jaminan 28 hari ke depan apakah kita masih bisa menuntaskan atau tidak. Ya, makanya selalu kita minta sama Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, kita bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, 2 bulan yang lalu Pak Bu, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita selalu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ternyata Pak Bu, sudah dikabulkan doa tak. Allah sudah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Ya, bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk menyirami, dan bulan Ramadan ini adalah bulan panen. Siapa yang di bulan Rajab tidak menanam, siapa yang di bulan Sya'ban tidak memupuknya, maka bisa dipastikan Bapak Ibu di bulan Ramadan ini akan gagal panen. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan pada kesempatan ini ada 5 racun dan 5 penawarnya senantiasa kita hujamkan dalam hati kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dunia racun, penawarnya adalah zuhud. Yang kedua, umur adalah racun, penawarnya adalah taat beribadah. Harta adalah racun, penawarnya adalah sedekah. 2 yang bisa kita iri Pak Bu. Atahullahu malan fayunfiqu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan oleh Allah berupa harta, dia senantiasa menyedekahkan hartanya siang dan malam. Pantas kita iri kepadanya. Yang kedua, atahullahul Qur'ana fayaqra bi ana al-laili wa ana. Seorang yang diberikan potensi oleh Allah baca Quran, hafal Quran, seharusnya kita bisa iri terhadapnya, tapi irinya positif. Ya. Irinya dalam keadaan positif. Kalau ada misalkan anak-anak kita penghafal Quran, didorong dia untuk bisa tampil. Ada anak kita yang mungkin hafiz Quran, mampu berceramah, didorong dia untuk bisa tampil. Kenapa? Supaya melatih dia. Karena di antara kita ini Pak Bu, semuanya punya masa. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah al-lisanu samun qatil. Lisan itu adalah racun. Agapat tawana zikir. Harta itu adalah racun, pawan adalah sedekah. Kemudian yang kelima, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun yang kita lewati adalah racun. Penawarnya adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Billahi taufiq wa da'watul syats. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.